Pelatih Timnas 23 Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk tidak membawa Rizky ke Piala AFF U23 2023. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan bahwa tim pelatih Timnas U23 Indonesia sudah mengambil keputusan mutlak. Rizky Ridho pun batal membela Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Polemik batalnya Rizky Ridho ini juga karena faktor tidak dilepasnya dari timnya masing-masing. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sempat tidak ingin Rizky Ridho ke Timnas U23 Indonesia. Sebab, Thomas Doll membutuhkan tenaga Rizky Ridho untuk mengawal lini belakang Persija di Liga 1. Lebih lanjut, Nova Arianto mengatakan bahwa Timnas U23 Indonesia rencananya akan berangkat ke Thailand pada Senin 14 Agustus. Skuad Garuda Muda akan tetap berkekuatan 23 pemain sesuai regulasi yang ada. Selain Rizky Ridho, di awal latihan ada beberapa pemain yang absen juga. Adapun untuk Adi Satrio dikabarkan batal membela Timnas U23 Indonesia. Pasalnya Adi Satrio sedang sakit diare dan tipes sehingga membutuhkan waktu istirahat. Shin Tae-yong sudah memanggil kiper Football Club Bekasi, Nuri Agus, untuk menggantikan Adi Satrio. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga memanggil Muhammad Kanu. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan berlaga di Piala AFF U23 di Thailand. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia kembali berubah karena terdapat beberapa kendala jelang Piala AFF U23 2023. Per Sabtu, perubahan kembali terjadi dalam daftar 23 pemain di Timnas U23 Indonesia. Dua pemain PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio dan Alveandra Dewangga dipastikan tak bisa membela Timnas U23 Indonesia karena alasan berbeda. Adi Satrio dikonfirmasi Cio PSIS Semarang, Yoyok Sukawi sakit diare dan tidak bisa berangkat ke Jakarta. Shin Tae-yong sendiri sudah memiliki ganti Adi Satrio, yakni kiper Football Club Bekasi City, Nuri Agus. Melalui Instagram resminya Football Club Bekasi City mengumumkan kiper setinggi 186 itu mendapatkan panggilan Timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Alveandra Dewangga yang sudah tiba di TC Timnas U23 Indonesia harus batal membela Garuda Muda karena cedera hamstring. Yoyok Sukawi mengonfirmasi bila Dewangga sudah diperiksa dokter Timnas dan benar-benar cedera. Posisi Alveandra Dewangga kemungkinan digantikan oleh bek Persis Solo, M. Kanu Helmiawan seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Selain beberapa pergantian personil karena berbagai alasan, PSSI juga masih menunggu kehadiran Rizky Ridho, Zaki Ashraf, Kadek Arel, dan Beckham Putra. Di daftar tunggu pemanggilan ada Haikal Al-Hafiz yang dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Striker Persis Ramadhan Sananta akan menjadi tumpuan lini depan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 Thailand. Dengan pencapaiannya di Persis, Ramadhan Sananta pun semakin yakin menatap Piala AFF U23 bersama Timnas U23 Indonesia. Hingga pekan ke-7 Liga 1, Ramadhan Sananta sudah mengemas 4 gol. Ramadhan Sananta baru didatangkan Persis pada Juli 2023. Sebelumnya, Ramadhan Sananta menjadi pemain yang vital di Timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Ramadhan Sananta tersebut tercatat menorehkan 5 gol. Selain Ramadhan Sananta, terdapat 2 nama lainnya yang juga mengoleksi 5 gol. Timnas U22 Indonesia sendiri sukses meraih medali emas SEA Games 2023 usai menaklukkan Thailand pada partai puncak. Dia menuturkan secara bertahap skuad Timnas U23 kini mulai membangun kekompakan.
Dua pemain yang bermain di Belanda dipastikan tak mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC bersama Timnas U23 Indonesia. Dua pemain yang dimaksud yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sebagai informasi, kedua pemain di atas sebelumnya santer dikabarkan bakal ikut menjadi bagian dari TC Timnas U23 Indonesia. TC tersebut merupakan persiapan Timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFF U23. Kabar bergabungnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner semakin kencang setelah sempat muncul daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Daftar tersebut dirilis langsung oleh PSSI. Namun tak berselang lama, PSSI menghapus postingannya. Dalam daftar yang baru diketahui bahwa hanya ada 23 pemain yang mendapatkan panggilan. Nama Rafael Struijk dan Ivar Jenner pun menghilang. Ketiadaan Rafael dan Ivar sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, pernah berujar bahwa tidak mudah untuk memanggil pemain dari luar negeri. Hal itu disebabkan karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong dipastikan tak akan memanggil satupun pemain abroad. Nama-nama yang ada merupakan milik klub Liga 1. Dalam hal ini, Borneo Football Club mengirimkan wakil terbanyak yakni 3 pemain.